Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Bagus Wulan, rasakan pedang itu Wulan. Jadikan dia bagian dari dirimu Wulan. Ucap yang terlontar sebagai perintah Arya Binangun kepada kekasihnya. Baik Kang Mas, Ucap Wulandari sembari terus memainkan tarian pedang sampai Arya berjalan ke arahnya sembari membawa tongkat kayu di tangannya. Wulan, serang! Perintah Arya. tapi Kang Mas, Ucapnya yang sedang kebingungan. Sepertinya ia ragu, takut jika nantinya dia melukai Arya Binangun kekasihnya. Kenapa diam? Wulan, cepat serang! Ucap Arya sambil mengayunkan tongkat di tangannya menuju ke arah Wulan yang segera ditangkis dengan pedang yang ada di tangannya. Wulan, kalau serang jangan ragu-ragu. Perintah Arya sembari terus menyerang Wulan dengan tongkatnya sampai sebuah serangan yang gagal Wulan tangkis. Serangan yang masuk mengenai lengan Wulandari. Rintik gadis itu sambil mengelus-ngelus lengan yang terkena pukulan tongkat. Udah jangan cengeng, teriak Arya. Terlihat gadis itu yang mulai terpancing emosinya. Kang Mas, Teriak gadis itu sembari menebaskan pedangnya yang dengan sigap dihindari oleh Arya. Hahaha, hanya segitu saja kemampuanmu Wulan. Ucap Arya meledek kekasihnya. Nampak Wulan yang kembali mengayunkan pedangnya berkali-kali. Serangan beruntun yang ia keluarkan yang semuanya dapat dengan mudah ditangkis Arya Binangun. Hahaha, gadis bodoh, serang yang benar. Kang Mas, Gerutunya yang mulai geram atas ledekan kekasihnya. Sampai sebuah tebasan berkali-kali yang ditutup dengan sebuah tusukan ke tubuh Arya. Tampak pedang itu yang terus melaju melewati Arya sampai Arya memegang pergelangan Wulandari. Disusul sebuah kuncian yang memaksa Wulandari menjatuhkan pedangnya. sudah Cahayu, cukup. Tampak nafas gadis itu terdengar terengah-engah. Terlihat juga keringat yang sedang membasahi tubuh beserta bajunya. Setelah hampir 1 jam Wulandari berlatih menyebabkan tenaga yang banyak terkuras. Wulan, mandi dulu sana, bau banget. Ucap Arya sembari mendekatkan hidungnya ke leher Wulandari dan disusul ia melepaskan kunciannya. Ih, Kang Mas jahat. Disusul ia berjalan cepat menuju ke arah belik kecil, sebuah sumber mata air kecil yang biasa digunakan untuk mandi. Sesaat kemudian Arya tampak sedang menghangatkan tubuhnya di depan tungku yang biasa digunakan memasak. Kang Mas, wedang jahe campur madunya ya. Ucap Wulandari sembari meletakkan segelas minuman di dekat Arya Binangun. Sementara di tempat lain, sebuah penginapan yang terletak di kota Sedayu, terlihat seorang gadis yang sedang duduk termenung di ranjangnya. Zainab, kamu kenapa? Tidak apa-apa Humairah. Ucap Zainab kepada gadis yang bernama Humairah, gadis yang tergabung dalam kafilah dengan Ali Mahmud. Ah, jangan bohong kamu. Paling kamu sedang memikirkan pemuda yang tadi siang ya? Ucap Humairah sembari tersenyum menggoda sahabatnya Zainab. Siapa yang namanya tadi? Aku lupa. Namanya Arya Binangun, Humairah. Oh iya benar, Tuan Arya yang tampan dan baik hati.
ucap gadis yang sedang duduk di samping Zainab. Beruntungnya wanita yang bisa bersanding dengannya. Zainab, dia seorang muslim sama seperti kita kan? Tampak Zainab tersenyum sembari menganggukkan kepala guna menjawab pertanyaan sahabatnya. Zainab, semoga kelak dia bisa berjodoh denganmu ya. Ucap Humairah sembari melihat sahabatnya yang sedang terbuai akan cinta. Tapi dia sudah beristri. Ucap lirih Zainab. Terlihat Humairah yang nampak kebingungan memikirkan kalimat yang terlanjur ia ucapkan. Maaf Zainab, aku kira Arya seorang perjaka. Tidak apa-apa Humairah. Sementara di Tugu Talun tampak Arya bersama Wulan yang sedang duduk di dipan dapur sembari menikmati hidangan makan malam mereka. Wulan, ayo makan. Ucap Arya kepada Wulan yang sedang asik memegangi sambil memandangi kalung cantik yang melingkar di lehernya. Iya Kang Mas, sebentar. Ucap Wulandari sembari mengambil piring berisi makanan di hadapannya. Di suasana gelapnya malam yang penuh misteri, terlihat Arya sedang menjaga dan menemani kekasihnya. Setelah 1 malam yang lalu dia tinggalkan pergi ke kota. Pagi itu yang indah dengan suara burung yang terdengar berkicau saling bersautan menambah keindahan Tugu Talun yang kaya akan kehidupan hayatinya. Sementara di sebuah rumah yang berada di atas bukit, terlihat sepasang kekasih yang mengawali paginya dengan berlatih ilmu kanuragan. Kang Mas, awas! Teriak Wulandari yang sedang mengayunkan pedangnya. Terlihat Arya yang tersenyum sembari menghindar ayunan pedang dengan menjatuhkan sebagian tubuhnya ke arah bawah tanpa menyentuh tanah. Dengan mengandalkan kekuatan sepasang kaki sebagai penopang utama tubuhnya agar tidak jatuh. Tangan kanan ia hentakan sebagai dorongan untuk kembali berdiri tegak. Terdengar teriakan Wulandari sembari menusukkan pedang ke arah Arya yang segera dihindari dan menggeser tubuhnya ke samping. Wulandari dan pedangnya yang melaju melewati Arya binangun yang segera disusul sebuah pukulan karatan pelan di leher gadis itu. Yang seketika membuat Wulandari terjerembak jatuh tersungkur ke tanah. Nampak gadis yang mencoba bangun sembari memegangi lehernya. Kang Mas, sakit. Wulan, kamu kan sebagai pendekar, jangan banyak mengeluh. Ya sudah, kita cukupkan saja latihannya hari ini. Besok kita lanjut lagi. Ucap Arya disusul dia melangkah ke arah samping rumah untuk memotong kayu. Meninggalkan Wulandari yang sedang duduk di tanah sembari menyatukan lututnya. Kang Mas, antar Wulan ke sungai yuk. Pinta gadis itu pada kekasihnya yang sedang sibuk memotong kayu bakar. Kamu bisa pergi sendiri, Wulan. Ucap Arya seolah tak memperdulikan permintaan Wulandari. Kang Mas, kenapa kamu sekarang berubah? Pertanyaan yang terlontar yang mengandung sebuah keluhan seorang gadis yang merasa diabaikan oleh kekasihnya. Wulan, kamu kan sekarang sudah jadi seorang pendekar. Namanya mengeluh itu adalah pantangan bagi seorang pendekar, Wulan. Ucap Arya yang mencoba mendisiplinkan Wulandari. Kang Mas itu lagi, nggak ada kata yang lain apa? Ini kan sudah selesai latihan, Kang Mas. Gerutu Wulandari sembari berjalan menuju ke arah sungai meninggalkan Arya yang sedang sibuk membelah kayu bakar. Terlihat Wulan berjalan membawa keranjang di pinggulnya. Pagi itu ia hendak mandi serta mencuci di sungai Talun. Sementara di sebuah jalan setapak terlihat Zainab dan Humairah sedang menempuh perjalanan ke Tugu Talun ditemani beberapa pria, 2 orang yang diutus ayahnya untuk menemani dan seorang pemandu yang merupakan penduduk asli Tugu Talun yang kebetulan sedang pulang dari kota. Masih jauh ya Pak?
Tanya Humairah kepada seorang pria yang sedang berada di sampingnya, seorang pria paruh baya yang disewa mereka guna mengantarkan ke Dukuh Talun. Sebentar lagi, sebelum tengah hari kita sudah sampai di Dukuh Talun, ucap pria itu. Mereka memutuskan untuk istirahat sembari menikmati bekal yang mereka bawa dari kota Sadayu untuk kembali mengisi tenaga setelah hampir 2 jam berjalan menembus jalanan setapak. Zainab dan Humairah yang mendekat ke arah pria paruh baya yang sedang duduk tak jauh dari tempat mereka semula. Permisi Bapak. Bapak kenal Arya Binangun gak? Tanya Zainab mencoba mencari tahu perihal lelaki yang beberapa hari yang lalu menolong kafilah dengannya. Iya kenal, semua orang Talun mengenalnya. Lalu seberapa kenal Bapak dengannya? Terlihat pria itu yang menatap Zainab. Kenapa Nyai ingin tahu begitu soal Arya? Tidak Pak, tidak ada apa-apa. Cuma ingin lebih tahu tentang sosok orang yang menjadi penyelamat kami. Tampak pria paruh baya itu yang mengangguk-anggukan kepala. Arya Binangun bukan asli orang Talun. Ucapan yang menarik perhatian rombongan Zainab dan kawan-kawannya. Lah, terus dari mana Pak asal Arya Binangun? Tidak ada yang tahu pasti. Yang kami semua tahu, 3 tahun yang lalu almarhum Ki Suta menemukan Arya di pinggir hutan Talun. Pada saat itu, Arya sedang dalam keadaan sekarat. Karena kasihan, Ki Suta dan putrinya membawa pulang ke Dukuh Talun. Lah, terus istrinya kemana Pak? Tanya Zainab yang masih penasaran dengan sosok Arya. Hari itu ia mencoba mencari informasi tentang Arya lewat orang tua itu. Orang tua itu berpikir, setahu saya, Arya belum punya istri. Dia masih perjaka, Nyai. Terlihat Zainab dan Humairah yang saling bertukar pandang. Gimana nih Zainab? Katamu si Arya sudah punya istri. Tanya Humairah lirih. Iya Humairah, kemarin dia membelikan oleh-oleh untuk seorang wanita. Lah kalau bukan istrinya, lantas siapa? Apa mungkin yang Yai berdua maksud adalah Wulandari? Ucap pria paruh baya sembari tersenyum melihat kedua gadis itu. Wulandari itu siapa Pak? Wulandari adalah putri Ki Suta, kekasih dari Arya Binangun. Jadi Kang Mas Arya belum nikah ya Pak? Tanya Zainab tersenyum kegirangan. Zainab, jaga sifatmu. Ucap lirih Humairah menasihati sahabatnya. Setahu saya, Arya memang belum menikah. Apa mungkin Yai ingin menjadi istrinya? Tanya pria paruh baya mencoba menggoda Zainab. Terlihat Zainab yang tertunduk malu mendengar pertanyaan pria itu. Hampir setengah jam mereka beristirahat sampai akhirnya rombongan itu yang kembali melakukan perjalanan ke Dukuh Talun. Setelah hampir 6 jam perjalanan mereka tempuh, akhirnya mereka sampai di Dukuh Talun. Terima kasih ya Pak. Ini upah Bapak seperti kesepakatan kita pas di pasar tadi. Ucap Zainab. Terima kasih Nyai. Apa kalian tidak ingin mampir ke gubuk saya dulu? Terima kasih Pak. Lain waktu saja, soalnya Zainab ngebut banget ini ingin bertemu dengan Arya. Goda Humairah kepada sahabatnya. Humairah. Sesaat terlihat 4 orang yang sedang menapak tangga yang mengantar mereka ke atas bukit. Sekuat tenaga mereka berusaha mendakinya. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Setelah setengah hari menempuh jalanan dengan medan yang berat, akhirnya mereka sampai di kediaman Arya Binangun. Terlihat seorang gadis cantik yang berjalan dari samping rumah, berjalan mengarah ke mereka. Oh, ada bidadari, ucap Manaf, seorang pemuda yang datang dengan Zainab. Wah, iya, cantik sekali, ucap pemuda yang lain bernama Rahmat. Sampai gadis itu yang berhenti di hadapan mereka. Kalian ingin cari siapa? Tanya Wulandari dengan wajahnya yang nampak sedang kesal. Zainab yang menatap ke arah Wulandari sampai dia melihat kalung yang melingkar di leher si gadis. Kamu ditanya kok malah diam saja? Ucap Wulandari ketus. Maaf, Kang Mas Arya ada? Tanya Zainab. Wulandari yang terdiam sejenak sembari menatap keempat tamunya. Untuk apa kalian mencari Kang Mas Arya? Tanya Wulandari yang sepertinya akan melampiaskan kekesalannya atas sikap Arya yang sering mengacuhkan Wulandari. Mereka terdiam dengan sesekali melempar pandangan. Dalam hati mereka timbul sebuah pertanyaan. Hei, kalian ditanya kok diam saja? Bentak Wulandari kepada tamunya. Lah, Wulan? Siapa yang bertemu Wulan? Ucap Arya Binangun yang sedang berjalan ke arah Wulandari. Siang itu, dikala sang surya sedang menyemburkan cahayanya beserta panasnya, panas yang seolah siap memanggang siapa saja. Terlihat 4 orang yang sedang bertamu di kediaman Arya Binangun. Kamu datang kemari, Zainab? Tanya Arya kepada wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Iya Kang Mas, seperti yang kami janjikan kemarin. Saya kesini mewakili Romo Ali Mahmud guna berpamitan. Lusa rombongan kafilah kami akan kembali pulang. Ucap Zainab kepada Arya. Terlihat Arya yang mengangguk pelan sembari tersenyum ramah. Lalu mereka siapa, Zainab? Tanya Arya sembari mengangkat tangan ke arah ketiga orang yang sedang berdiri bersama Zainab. Maaf Kang Mas, saya lupa. Mereka adalah teman-teman saya. Namanya Humairah, yang ini Manaf, dan yang satu lagi namanya Rahmat. Ucap Zainab memperkenalkan ketiga rekannya. Assalamualaikum, salam kenal ya semuanya. Ucapan yang terlontar dari mulut Arya, yang segera dibalas salam oleh mereka bertiga. Dan ini siapa Kang Mas? Tanya Zainab mencoba mencari tahu tentang perihal wanita yang sedang memeluk erat lengan Arya Binangun. Saya Wulandari, calon istrinya Kang Mas Arya. Ucap lantang Wulan kepada Zainab. Sudah, ayo kemari, kita ngobrolnya di dalam saja. Wulan, tolong buatin wedang sama bawakan makanan ya buat tamu kita. Ucap lirih Arya kepada Wulan kekasihnya. Disusul Wulan yang pergi memenuhi perintah pujaan hatinya walau dengan perasaan terpaksa. Sesaat terlihat mereka yang sedang mengobrol. Lalu, kapan kafilah kalian akan kembali? Besok lusa kami akan berangkat Kang Mas Arya. Ucap Zainab. Terlihat Arya yang sedang termenung memikirkan sesuatu. Romo Ali Mahmud meminta Kang Mas berkenan mengawal kami kembali ke pesisir utara. Kami bersedia memberikan bayaran yang sesuai setibanya di sana nanti. Ucap Zainab. Terlihat Arya yang tersenyum. Saya dan Wulandari memang berniat pergi ke pesisir utara, tapi tidak untuk saat ini. Banyak hal yang harus kami persiapkan sebelum kami berangkat ke sana. Sebaiknya kalian menyewa orang lain saja ya. Ucap Arya sembari melempar senyuman. Tampak mereka yang mendengar saling bertukar pandangan sampai seorang pemuda yang angkat bicara. Kami terima semua keputusan Tuan Arya Binangun. Bagaimanapun, kami berterima kasih kepada Tuan
karena beberapa hari yang lalu telah membantu kami. Jikalau berkenan nanti saat berkunjung ke pesisir utara, Tuan mau singgah ke tempat kami. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk menyambut Tuan Arya, ucap pemuda bernama Rahmat. Insya Allah saya nanti akan mampir, ucap Arya sembari tersenyum bahagia mendengar ucapan pemuda itu. Sampai Wulan yang datang membawa minuman beserta makanan untuk mereka. Sembari mengobrol, mereka menikmati hidangan berupa makanan ringan yang tampak pertama kali mereka cicipi. Wah, nikmat sekali. Kamu pandai memasak, Wulan, ucap Humairah kepada gadis yang sedari tadi duduk di samping Arya. Iya, terima kasih, ucap gadis itu yang tersenyum bahagia mendengar pujian yang barusan ia dengar. Waktu bergulir, tak terasa matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan Talun. Terlihat Arya dan Zainab serta kawan-kawannya selesai bersuci. Sampai suara azan yang terdengar. Disusul mereka yang salat maghrib berjamaah di teras rumah dengan Arya sebagai imamnya. Dengan suara merdu, Arya mengalunkan ayat suci yang seolah mencoba memecah keheningan malam di Dukuh Talun. Sementara tak jauh dari tempat mereka, Wulandari sedang menatap dengan tatapan yang seolah tertarik untuk mengenal ritual yang menurutnya baru. Malam kian larut, terlihat Wulandari sedang tidur di dalam kamarnya bersama kedua orang tamunya. Sampai ia duduk dan bersender di tepian ranjang sambil memikirkan sesuatu yang sedang mengganggunya. Loh, kamu belum tidur, Wulan? Tanya Zainab. Tampak Wulan yang menatap ke arah wanita yang berada di sampingnya. Berbeda dengan Humairah yang sudah terlelap tidur, Zainab masih terjaga. Entah mengapa, malam itu Zainab merasa seperti terus mendengar bacaan ayat suci yang tadi didengarnya. Bacaan merdu suara Arya Binangun. Oh iya, kalian tadi memangnya menyembah siapa? Tanya Wulan serius. Tampak Zainab yang tersenyum mendengar ucapan Wulandari. Kami menyembah Tuhan yang ada satu. Memangnya Tuhan yang mana yang kalian maksud? Tanya Wulan semakin penasaran. Terlihat kedua gadis muda yang sedang mengobrol serius mengenai keyakinan. Ranah privasi yang sebenarnya merupakan hak setiap individu dalam mencari ketentraman hati. Sementara tak jauh dari mereka, terlihat Arya yang sedang duduk di halaman sembari menghangatkan diri di depan api unggun dengan menikmati wedang jahe. Boleh kami bergabung, Tuan? Ucap Manaf kepada Arya. Oh, silakan. Ucap Arya sembari tersenyum kepada mereka berdua. Terlihat mereka sedang berbincang-bincang sembari menghangatkan diri, sampai Rahmat yang mengeluarkan bungkusan berisi kopi bubuk beserta beberapa gelas dari logam guna membuat secangkir kopi. Minuman yang sudah umum dinikmati oleh para pedagang dari pesisir. Sebuah tradisi yang diperkenalkan oleh para saudagar dari Timur Tengah. Tuan Arya mau mencoba. Ini enak sekali loh, Tuan. Tanya Manaf kepada Arya yang sedang memandang ke arah mereka. Wah, sudah lama saya tidak menikmati enaknya segelas kopi. Ucap Arya sembari tersenyum. Terlihat Manaf dan Rahmat saling menatap. Sepertinya mereka masih bingung tentang Arya yang begitu mengenal tradisi masyarakat pesisir yang sudah dipengaruhi oleh budaya yang datang dari seberang. Kalau biasanya saya minum kopi dengan pemanis buatan. Memang apa itu, Tuan? Ya seperti gula atau madu juga bisa sih. Sayang kami tidak membawa gula, apalagi madu yang sulit didapat. Ucap Rahmat. Oh tunggu sebentar. Sepertinya saya punya persediaan. Saya akan ambilkan dulu ya di dapur. Ucap Arya sembari melangkah kakinya ke dapur yang berada di samping rumahnya. Sampai ia yang mengambil beberapa gula merah dari air nira yang beberapa hari yang lalu ia buat.
Disusul ia menoleh ke beberapa wadah yang terbuat dari bambu yang di dalamnya terdapat madu yang disimpan. Setelah menuangkan madu di gelas bambu, Arya berjalan menuju ke arah Rahmat dan Manaf yang sedang duduk di perapian api unggun. Nih gula aren sama madunya cocok untuk minum kopi. Gulanya enak sekali, Tuan. Ucap Rahmat yang jarang menikmati gula yang terbuat dari nira aren. Seperti masyarakat pesisir dan perkotaan pada umumnya yang menikmati gula merah yang berasal dari air tebu. Tuan, madunya juga sangat enak. Terlihat Arya yang tersenyum sembari menambahkan sedikit madu ke dalam kopinya. Segera diikuti oleh Manaf dan Rahmat. Sesaat Arya yang menyeruput kopi itu dengan sesekali menggigit gula aren untuk menambah sensasi manis. Nikmat sekali, Tuan. Sungguh luar biasa. Oh iya, Tuan. Memang dari mana Tuan mengenal kopi? Dan dari mana Tuan mengetahui minum kopi dengan cara ini? Iya Tuan, di tempat asal saya kami sudah minum kopi dengan cara ini sejak lama, ucap Arya Binangun. Loh, memang Tuan berasal dari mana? Tanya Manap. Terlihat Arya yang sedang terdiam sembari mengangkat kepala menatap langit dengan mimik wajah yang menunjukkan rasa rindu yang amat dalam kepada kampung halaman. Sesaat itu suasana terasa hening sampai suara Wulandari terdengar memanggil nama Arya. Kang Mas, sedang minum apa? Tanya Wulandari melihat Arya sepertinya menikmati minuman yang sedang ia pegang. Ini namanya kopi, Wulan, ucap Arya kepada kekasihnya. Tapi rasanya pahit banget, Wulan. Mungkin kamu akan belum terbiasa dengan rasanya. Imbuhnya Arya mencoba menjelaskan kepada Wulandari. Kang Mas, Wulan boleh minta? Tanyanya yang seolah tak percaya dengan penjelasan Arya kekasihnya. Nih Wulan, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja, ucap Arya sembari menatap ke arah Wulan yang bersemangat dengan meminum kopinya. Lalu Wulandari yang memuntahkan minuman yang baru dimasukkan ke mulutnya. Kang Mas, rasanya tidak enak, ucapnya dengan mimik wajah yang menggambarkan perasaan kecewa. Terlihat mereka tersenyum melihat kelakuan Wulandari. Loh, kenapa kalian belum pada tidur? Tanya Arya kepada Zainab dan Wulandari. Itu Kang Mas, ranjangnya terasa sesak. Hampir saja Wulan mati karena tidak bisa bernafas akibat tertindih lengan besar Humairah, ucap Wulandari sembari memasang wajah serius, mencoba menggambarkan ranjang yang sekarang telah dikuasai Humairah dengan tubuh bongsornya. Betul Zainab? Tanya Arya. Tanya Zainab yang menganggukkan kepala pelan membenarkan ucapan Wulan. Ya sudah Wulan, kamu tidur aja di kamar Kang Mas, ucap Arya kepada kekasihnya. Tampak Wulandari yang kegirangan mendengarnya. Hah? Beneran Kang Mas? Terima kasih ya Kang Mas, ucap Wulan dengan senyum yang menghiasi wajah cantiknya. Wulan, ajak Zainab tidur. Besok kan mereka akan kembali pas waktu pagi. Iya Kang Mas, kata yang terlontar dengan nada melandai, sebuah nada suara yang biasa dikeluarkan oleh Wulan saat menerima perintah dari Arya. Sesaat nampak Wulan menoleh ke arah Zainab. Mari Zainab, kita tidur di tempat Kang Mas Arya, ucap Wulan sambil menuntun Zainab menuju kembali ke dalam rumah. Tak terasa kedudukan malam telah terganti oleh cahaya mentari. Pagi itu terlihat Zainab dan kawan-kawannya hendak berpamitan kepada Wulan dan Arya untuk kembali ke kota Sedayu. Besok kalian benar akan pulang ke pesisir? Tanya Arya kepada keempat tamunya. Benar Tuan, seperti tawaran kami kemarin Tuan. Jika berkenan, Tuan Arya bisa menjadi pengawal kami.
Jawab Manap mewakili rekan-rekannya. Saya sekali lagi minta maaf ya. Saya tidak bisa memenuhi permintaan kalian, tapi secepatnya kami akan menyusul kalian ke pesisir, ucap Arya kepada mereka. Baik Tuan, kalau begitu kami akan tunggu kedatangan Tuan Arya dan Wulandari, ucap Manap disusul Salam yang dibarengi langkah kaki yang berjalan meninggalkan tempat itu. Assalamualaikum Kang Mas Arya. Semoga kelak kita bisa berjodoh untuk bertemu lagi, ucap Zainab disusul langkah kaki guna menyusul ketika rekan yang lebih dahulu pergi. Hati-hati ya Zainab, kami nanti akan datang mengunjungimu, teriak Wulandari sembari melambaikan tangan mengantarkan kepergian Zainab dan rekan-rekannya. Cahaya lembut pagi hari kini tergantikan oleh cahaya panas di siang hari yang seolah mampu melepuhkan kulit. Sementara di dalam sebuah ruangan terlihat Wulandari dan Arya yang sedang mengobrol di dapur. Kang Mas, apa orang pesisir baik seperti Zainab dan teman-temannya ya? Tanya polos Wulandari kepada Arya kekasihnya. Tampak Arya yang menjawab dengan menganggukkan kepala sembari memakan ubi rebus yang sedari tadi dipegangnya. Terlihat Wulandari yang kegirangan mendengar jawaban dari Arya. Hah? Ayo Kang Mas, tunggu apa lagi? Dulu katanya Kang Mas mau sana untuk menikahiku, ucap Wulan dengan mimik wajah menggambarkan perasaan senang dan harapan. Iya Wulan, tapi nanti jika waktunya tiba kita akan menyusul Zainab dan yang lainnya. Tapi janji ya Kang Mas, ucap Wulandari sembari menatap wajah kekasihnya. Iya Wulan, Kang Mas janji, ucap Arya sembari tersenyum. Tampak matahari yang berjalan cepat ke arah barat, yang segera disusul rembulan yang muncul dari arah timur mencoba mengejar matahari dengan berjalan menuju ke arah barat. Sampai suara ayam jantan yang terdengar sebagai alarm-alarm menunjukkan pergantian antara malam dan siang. Pagi itu di mana Ali Mahmud beserta rombongan sedang sibuk berkemas-kemas guna kembali melakukan perjalanan pulang. Terlihat beberapa orang yang sedang menaikkan beberapa karung ke atas kereta yang telah diisi dengan beberapa barang komoditi dari Sedayu guna nanti dijual kembali di tempat asalnya. Sebuah kebiasaan para pedagang antar daerah pada masa itu, mengisi kereta kosong mereka dengan barang baru yang sekiranya bisa dijual di tempat asal mereka. Sementara di sebuah kereta tandu, tampak Zainab yang seperti menunggu seseorang. Sudahlah Zainab, Kang Mas Arya tidak akan datang, ucap Humairoh kepada sahabatnya. Siapa tahu Kang Mas Arya berubah pikiran, ucap Zainab kepada sahabatnya. Tuan Mahmud, rombongan sudah siap berangkat, ucap seorang yang bersamanya. Iya, tunggu sebentar, saut Ali Mahmud yang berharap akan kedatangan Arya Binangun. Ali Mahmud menyukai kepribadian Arya. Dia berharap Arya berkenan ikut dengannya kembali ke kota pesisir. Sampai rombongan pedagang dikepalai Ali Mahmud yang mulai berjalan meninggalkan kota Sedayu dengan arah tujuan ke pesisir utara. Tampak puluhan iring-iringan kereta tandu dan kereta barang yang ditarik dengan tenaga lembu yang sedang berjalan mencoba membelah jalanan Sedayu menuju kota selanjutnya. Sementara itu di Dukuh Talun terlihat sepasang pendekar yang berlatih dengan pedang di tangannya. Awas Kang Mas Arya, teriak Wulandari mencoba memeringkatkan kekasihnya agar tidak terkena sabetan pedangnya. Tampak Arya yang tersenyum sembari melayangkan serangan balasan ke Wulandari sampai sebilah pedang yang terhenti di samping leher gadis itu. Terlihat nafas mereka yang menderu-deru. Tak terasa hampir 3 jam mereka berlatih tanpa henti. Sudah cukup Wulan latihannya hari ini. Wulan mandi dulu ya, bau banget. Baik Kang Mas Arya, ucap Wulan yang disusul langkahnya ke arah bilik kecil yang bisa digunakan Wulan mandi.
Sementara Arya sibuk dengan melanjutkan pekerjaan yang tadi siang sempat tertunda. Tampak Arya yang bolak-balik membawa kayu bakar menuju ke arah dapur. Sampai Wulandari yang selesai dengan mandinya, terlihat Wulan membuatkan segelas kopi untuk Arya. Kang Mas, ini kopinya sama singkong rebusnya, ucap Wulandari kepada kekasihnya. Terima kasih ya Wulan. Saut Arya disusul langkah menuju bangku dipan guna menyicipi kopi beserta singkong rebus buatan Wulandari. Terlihat mereka yang sedang menikmati cahaya lembayung senja yang sedang menghiasi langit, sembari mencicipi kopi serta pisang rebus. Tampak sepasang kekasih yang saling menyuapi dengan bercanda, sembari terkadang tertawa bahagia. Sebuah kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh mereka yang mendengar dan melihatnya. Dalam kesederhanaan, mereka menemukan kehangatan penuh cinta dalam keterbatasan hidup di tempat yang terpencil, namun kedamaian mampu mereka temukan, yang seolah berat bagi mereka untuk meninggalkannya. Waktu berjalan dengan cepat, tak terasa rombongan dengan Ali Mahmud telah melewati tapal batas Kadipaten Sedayu. Malam itu, setelah menempuh perjalanan sekitar 40 km dari pusat Kadipaten Sedayu, mereka memutuskan untuk istirahat di pinggiran hutan dikarenakan waktu menjelang malam, serta kondisi jalanan yang tidak mungkin ditempuh saat gelap. Di bawah lembayung senja yang mulai memudar, tampak rombongan dagang itu yang sibuk mendirikan tenda dan menyalakan api unggun untuk bermalam di sana. Baik, kita istirahat dulu di sini, ucap Ali Mahmud kepada rombongan yang berisi puluhan orang. Tuan, ada yang ingin saya katakan, Tuan, ucap seorang pria yang ikut bersama rombongan mereka. Apa yang ingin kau katakan? Ucap Ali Mahmud sembari menatap tajam ke arah pria yang berada di hadapannya. Terlihat laki-laki itu celingukan menatap sekitar, sampai ia membisikkan sesuatu ke telinga Ali Mahmud. Nampak Ali Mahmud yang terkejut bersama wajahnya yang memerah karena marah. Mari jelaskan di dalam, ucapnya sembari mengajak pria itu masuk ke dalam tenda Ali Mahmud. Tuan, sepertinya itu para perampok yang sering beroperasi di daerah sini, Tuan, ucapnya penuh kecemasan. Terlihat Ali Mahmud yang sedang memikirkan sesuatu. Kamu beritahu Rahmat dan Manaf. Jika yang kamu katakan itu benar, kita akan dalam bahaya. Katakan kepada Manaf untuk membawa wanita beserta anak kembali ke Sedayu. Tuan, bagaimana kalau ke Talun saja, Tuan? Ke tempat Tuan Arya, jaraknya kan lumayan dekat dari sini, Tuan. Pria itu mencoba memberikan saran. Nampak Ali Mahmud yang mengangguk-anggukan kepala menyetujuinya. Tuan, mungkin di Talun lebih baik daripada di Sedayu, Tuan. Malam itu, di tengah malam yang telah tiba, tampak suasana hening sedang menyelimuti perkemahan para pedagang itu. Sampai seorang pendekar yang sebelumnya disewa rombongan dagang yang berjalan mendekati tenda Ali Mahmud. Nampak ia mencabut senjata dari sarungnya, berjalan masuk ke dalam tenda Ali Mahmud. Terlihat sepasang matanya, sosok tubuh yang sedang tertidur dengan selimut yang membungkus menutupi seluruh tubuh. Sampai pendekar busuk itu mengayunkan pedang hendak menyerang pria yang sedang terlelap ditutupi selimut tebalnya. Sementara di tempat lain yang tak terlalu jauh dari tempat itu, tampak Manaf dan Rahmat yang berlari bersama beberapa wanita, anak-anak keluarga para pedagang. Terlihat juga Zainab yang nampak cemas memikirkan nasib romonya, hingga ia berhenti guna kembali ke tempat semula. Zainab, jangan bahaya itu. Percayalah pada kami. Ini adalah perintah romomu, ucap Rahmat sembari menarik tangan Zainab agar kembali berlari menuju Talun.
Sementara tenda Ali Mahmud tampak pedang yang sedang terayun hendak membelah tubuh yang sedang menjadi sasaran pedang itu. Sampai suara pedang yang menghantam benda padat, disusul pendekar busuk yang menarik selimut untuk melihat apa yang ada di balik selimut itu. Bangsat, laki tua bangka, ternyata dia sudah tahu. Disusul ia yang keluar dari tenda yang disambut 3 rekannya yang sama-sama disewa rombongan dagang. Tampak kekesalan yang menyelimuti wajah pendekar busuk itu. Sampai sebuah pisau terbang yang mengenai leher seorang pendekar bayaran. Bangsat, ucap mereka sembari mengambil posisi saling menyatukan bahu untuk bersiap-siap menerima serangan susulan. Tampak sebuah pisau terbang yang kembali melesat mengarah kepada ketiga pendekar busuk itu. Dengan sigap mampu ditangkis sampai beberapa pisau yang melesat setelahnya tak mampu ditangkis, memaksa menghindar menjatuhkan diri. Yang secara langsung mengenai kedua rekannya yang sedang berdiri membelakanginya. Bajingan, ucapnya melihat ketiga rekannya telah meregang nyawa sampai sebuah trompet yang ditiupnya sebagai sinyal untuk para perampok yang sedari tadi mengepung tempat itu. Sampai sebuah pisau yang kembali melesat menancap di kepalanya. Ayo, serang! Ucap pemimpin perampok yang tampak garang di atas kudanya. Terlihat puluhan pasukan perampok yang berlari berhamburan menuju ke arah perkemahan para pedagang. Sampai mereka yang berhenti di samping keempat tubuh pendekar busuk yang sudah mati. Bangsat, siapa ini pelakunya? Cepat, bakar tempat ini, tangkap semua, bunuh mereka. Ucapnya kepada anak buahnya. Allahu Akbar. Pekikan takbir yang terdengar disusul beberapa pria yang sebelumnya bersembunyi melakukan serangan dadakan kepada para perampok. Terlihat pertarungan antara mereka, terdengar suara pedang yang saling beradu. Malam yang mencekam, terdengar jeritan orang yang kesakitan akibat sayatan pedang yang tajam. Pertarungan yang tak seimbang, 1-10. 9 pria melawan hampir 100 orang perampok. Sesaat kemudian terlihat pertempuran yang telah usai dengan kemenangan yang diraih para perampok. Nampak puluhan mayat yang bergeletak bersampingan dengan mayat rombongan dagang Ali Mahmud yang gugur. Terlihat kekesalan yang sedang menyelimuti pimpinan perampok itu, yang biasa disebut Ki Pancapati. Ki, kami menemukan puluhan pasang jejak kaki Ki mengarah ke desa Talun. Mereka berangkat ke Talun, tempat begal sialan itu ya. Ucap Ki Pancapati, disusul ia yang naik ke atas kudanya bersama puluhan pengikutnya. Mereka bergegas melaju kencang mencoba mengejar rombongan Zainab yang melarikan diri di Dukuh Talun. Tak terasa Zainab dan rombongannya telah berlari hampir 2 jam tanpa berhenti sampai mereka yang tiba di Dukuh Talun. Terlihat perkampungan itu yang sunyi dan senyap, ditinggal penduduk yang terlelap tidur. Ayo, kita sudah hampir sampai. Coba menyemangati yang lain agar tidak berhenti. Kami sudah tidak kuat lagi. Sampai kedua orang yang berjalan menghampiri mereka. Siapa kalian? Ada maksud apa malam-malam begini ke Dukuh Talun? Tanya seorang penduduk Talun yang sedang bertugas ronda. Maaf Tuan, kami saudara Tuan Arya Binangun Tuan. Kami sedang dikejar para perampok, ucap Rahmat kepada kedua orang itu. Kamu bunyikan kentongan saja, biar aku saja yang naik memberitahu Arya Binangun. Ucap seorang laki-laki tua itu sembari berlari naik ke atas bukit di mana Arya Binangun tinggal. Suara kentongan yang berbunyi berkali-kali sebagai alarm datangnya bahaya, memaksa para pria Talun bangun dari tidurnya, berjalan meninggalkan rumah dan berkumpul menuju arah datangnya suara. Sementara di kediaman Arya Binangun. Ada apa ya Kang Mas?
Ucap Wulandari yang telah terbangun dan sekarang berada di dekat Arya. Wah, nampaknya akan ada kegawatan, Wulan. Ambil pedangmu, Wulan. Sekarang waktunya kamu menunjukkan kemampuanmu. Ucap Arya sembari mengambil pedang sambar nyawa miliknya. Baik Kang Mas, perintah dilaksanakan. Ucap Wulan melangkah menuju kamarnya untuk mengambil pedangnya. Tampak sepasang pendekar itu berjalan keluar rumah. Mereka berpapasan dengan seorang penduduk Talun yang hendak menemuinya. Lah, Pak, ada apa, Pak? Arya, di sana ada bahaya. Saudaramu kerampokan. Para perampok sedang menuju ke Talun mengejar mereka, Arya. Hah? Maksud Bapak? Tanya Arya yang belum terlalu jelas mendengar berita itu. Mas, apa mungkin yang dimaksud Zainab dan rombongannya ya Mas? Ucap Wulandari. Terlihat Arya terkejut mendengarnya. Hah? Ayo Wulan, cepat kita tolong mereka. Ucap Arya sembari berlari menuruni anak tangga. Dini hari, suara di Dukuh Talun yang sebelumnya tenang kini mendadak menjadi ramai oleh riuknya suara penduduk yang terbangun karena bunyi kentongan yang berkali-kali terdengar menandakan ancaman bahaya segera terjadi. Terlihat sepasang pendekar yang sedang berjalan menghampiri rombongan yang beristirahat dengan duduk di atas tanah karena kelelahan. Tampak di mata Arya ada 2 orang pria beserta 6 orang wanita, yang beberapa di antaranya sedang memeluk 3 orang anaknya. Tuan Arya, maafkan kami Tuan Arya. Kami merepotkanmu lagi. Ucap Manap yang menyadari kedatangan Arya Binangun. Sama-sama saudaraku, seharusnya kita harus saling tolong-menolong begini sama muslim. Ucap Arya sembari memeluk Manap disusul Arya memeluk Rahmat sebagai ungkapan menyambut kedatangan mereka. Sekaligus Arya yang siap berkorban nyawa demi melindungi keselamatan saudara-saudaranya. Diiringi langkah gelap malam yang mulai memudar dikarenakan kedatangan fajar yang perlahan muncul di ufuk sebelah timur. Terlihat puluhan penduduk Talun yang terbentuk barisan pertahanan dengan tombak serta pedang di tangannya. Para penduduk Talun merupakan veteran perang. Mereka adalah bekas prajurit Majapahit yang sudah terlatih. Para prajurit itu yang mengasingkan diri ke desa Talun mengikuti Ki Sutameja pemimpinnya. Sampai kedatangan rombongan berkuda, nampak 8 perampok di atas kudanya yang segera menghentikan laju tunggangnya setelah melihat barisan pasukan Talun yang menghalangi jalannya. Terdengar ringgikan kuda yang terpaksa berhenti setelah para penunggang yang menarik tali kekang menjerat hewan tunggangan itu. Minggir! Jangan halangi kami dan serahkan mereka padaku. Ucap Ki Pancapati kepada para penduduk Talun yang sedang berbaris mencoba menghalangi niat para perampok. Hai Ki Pancapati, ternyata kamu tidak berubah. Masih sama seperti dulu, suka berbuat angkara murka. Ucap pria paruh baya yang sepertinya mengenal baik pemimpin perampok yang bernama Ki Pancapati. Tampak pemimpin perampok yang menatap tajam ke arah wajah lelaki yang bicara kepadanya tadi. Sampai senyum ledekan yang tersirat di wajah Ki Pancapati. Oh, ternyata para anjing-anjing Kisuta, bekel sialan itu. Di mana bekel sialan itu? Katakan padanya, aku, Pancapati saudara seperguruannya, menunggu di sini. Hei bajingan, Rama sudah meninggal. Ucap Wulandari sembari maju ke depan barisan penduduk. Terlihat Pancapati yang terkejut mendengar berita kematian saudara seperguruannya. Siapa kau, Cahayu? Aku Wulandari, putri dari Romo Sutameja. Ucap gadis itu lantang.
Terlihat senyum yang menghiasi wajah pemimpin perampok itu sampai ia menoleh ke arah dia datang. Nampak iring-iringan perampok yang berhasil menyusul pemimpinnya. Kurang lebih 70 perampok datang setelah berlari mengikuti Ki Pancapati yang terlebih dahulu mengejar rombongan Manap dengan berkuda. Tampak Ki Pancapati yang kembali menatap Wulandari dari atas kudanya. Tak disangka lelaki bodoh itu bisa mempunyai anak seperti bidadari. Ucapnya disusul suara tawanya yang terdengar menggelegar. Hei bangsat, jaga mulut busukmu itu. Ucap Wulandari yang marah mendengar romonya dihina. Memang kenapa? Apa kamu ingin menyusul romomu? Lebih baik kamu menjadi gondeku aja, Cahayu. Bangsat, jaga mulutmu bajingan. Ucap Wulandari disusul dia menarik pedangnya sembari meloncat mengarahkan mata pedang ke arah Ki Pancapati yang sedang duduk di atas kudanya. Terlihat pria paruh baya yang menghindar dengan lihainya. Sampai sebuah sabetan yang disusul sebuah tendangan Wulandari yang memaksa Ki Pancapati menghindar dengan menjatuhkan diri dari atas kuda. Lalu terlihat pertarungan yang terjadi di atas tanah antara Wulandari melawan pemimpin perampok itu. Sampai sebuah tendangan Pancapati yang hampir mengenai kepala Wulandari. Arya Binangun tak tinggal diam. Dia terjun ke medan laga guna menangkis tendangan itu, sembari memberikan pukulan balasan yang memaksa Ki Pancapati mundur beberapa langkah. Terima kasih Kang Mas. Ucap Wulan kepada kekasihnya. Dia bukan tandinganmu. Lebih baik kamu mundur dulu, Wulan. Biar aku yang mengurus bajingan itu. Ucap Arya kepada Wulan. Baik Kang Mas. Kang Mas, hati-hati ya. Ucap Wulan disusul langkah kaki meninggalkan medan laga. Siapa kau bocah tengik? Tanya Ki Pancapati menatap ke arah pemuda yang tadi sempat mendaratkan pukulan ke tubuhnya. Hei bajingan, aku adalah murid Ki Sutameja. Ucap Arya sembari melayangkan serangan ke arah Ki Pancapati, yang segera disambut dengan serangan yang sama. Tampak kedua pendekar yang sedang beradu serangan berupa pukulan. Di bawah siraman cahaya fajar, tampak dua pendekar lintas generasi yang sedang bertarung menunjukkan kehebatannya. Mencoba membuktikan siapa yang lebih unggul. Terlihat Arya yang nampak lebih unggul dengan beberapa kali berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan ke tubuh Pancapati. Sampai seorang paruh baya yang terjungkal ke belakang karena tendangan Arya Binangun. Hei, kalian! Kenapa diam saja? Serang! Bentak pemimpin perampok itu kepada pasukan di belakangnya. Teriakan mereka hampir bersamaan sembari berlari ke arah Arya Binangun. Tak tinggal diam, Putri Wulandari segera memberi perintah kepada barisan pasukan Dukuh Talun. Semuanya, maju! Teriak lantang gadis itu yang segera disambut dengan para bekas prajurit Majapahit yang berlari ke arah musuh sambil memainkan senjatanya. Pagi itu bentrokan dua kubu pecah di Dukuh Talun, para perampok yang sedang bertarung dengan penduduk Talun. Terlihat juga Manap dan Rahmat yang berjuang bahu-membahu membantu Wulandari serta pasukannya. Hei, aki-aki tengik, apa benar dulu kamu yang menjadi lawan guruku serta melukainya? Benar, memang kenapa? Dulu, jika bukan karena Mahaguru Argawisesa, Sutagurumu itu sudah kumatikan di tanganku. Tampak Arya yang tersenyum. Hei tua bangka, sekarang lewat tanganku Ki Pancapati yang akan menerima balasan dari guruku itu. Jumawa, dasar bocah bau kencur. Ucap Ki Pancapati penuh kekesalan sampai ia menarik pedangnya.
segera disusul Arya yang juga menarik pedang sambar nyawa miliknya. Tampak Ki Pancapati yang terkejut melihat pedang di tangan Arya Binangun. Bocah ingusan, bagaimana pedang itu bisa di tanganmu? Mahaguru Argawisesa yang mewariskan kepadaku, ucap Arya disusul dia yang berlari guna menyerang pemimpin perampok itu yang menjadi lawan tandingnya. Dengan sebuah tebasan pedang, Ki Pancapati yang mencoba menangkis dengan pedangnya sampai pedang itu patah beserta lengan Ki Pancapati yang putus karena sabetan pedang sambar nyawa. Bangsat! Ucap Ki Pancapati menahan sakit karena lengan yang terputus dan amarah menjadi bulan-bulanan anak yang menurutnya masih bau kencur. Sampai sebuah ayunan pedang yang memisahkan kepala pemimpin perampok dari tubuhnya. Pasukan, Ki Pancapati telah mati. Mari kita mundur. Teriak histeris seorang perampok disusul kawanan perampok yang berlari berhamburan mencoba melarikan diri. Sementara penduduk Talun yang tak tinggal diam mencoba mengejar mereka. Sesaat terlihat Manap dan Rahmat yang berpelukan menandakan kebahagiaan atas kemenangan mereka. Sementara Wulandari yang memeluk erat tubuh Arya Binangun. Wulan, sekarang dendam Romomu sudah Kang Mas balaskan. Kang Mas, terima kasih ya Kang Mas, ucap Wulandari. Sementara di kejauhan Zainab tersenyum sembari meneteskan air mata menatap ke arah pemuda yang telah membebaskan rombongannya dari malapetaka. Pagi itu di Dukuh Talun nampak beberapa penduduk yang sedang menggotong royong mayat Ki Pancapati beserta beberapa pengikutnya. Terlihat pula puluhan pengikut Pancapati yang sedang bersimpuh dengan tali yang menjerat lengan dan leher mereka. Para perampok yang berhasil ditangkap para penduduk setelah tadi sempat mencoba melarikan diri. Arya, kita apakan mereka? Tanya seorang penduduk. Lebih baik pergi ke Sedayu saja. Kabarkan kepada Ki Demang Badra tentang para perampok yang berhasil kita tangkap. Manap, bawa beberapa pemuda pergi ke tempat kemah kalian. Cari keberadaan Tuan Ali Mahmud beserta yang lainnya ya. Imbuh Arya memberi perintah. Sesaat dua orang yang menunggang kuda yang melesat cepat menuju Kadipaten Sedayu. Tuan Arya, apa mungkin Tuan Ali Mahmud masih selamat? Insya Allah Tuan akan selamat. Sebaiknya kita periksa ke sana aja, tegas Arya Binangun. Baik Tuan kalau begitu, ucap Manap sembari bergegas menghardik kuda yang ditunggangi, yang disusul 5 jawara Talun yang mengikutinya. Tampak 6 pemuda sedang menunggang kuda melesat menyelusuri jalanan yang tadi malam Manap beserta rombongannya lewati. Sesaat terlihat Manap dan para pemuda Talun yang mengikutinya telah tiba di tempat di mana rombongan dagang Ali Mahmud diserang. Ada yang datang, teriak seorang perampok yang sebelumnya ditugaskan Ki Pancapati berjaga bersama beberapa rekannya. Sampai sebuah ayunan pedang yang mendarat kepada perampok itu. Terlihat Manap dan lainnya yang menerjang mereka dengan kudanya. Sesaat terlihat para perampok yang berhasil dilumpuhkan. Kasih tahu, di mana para pedagang? Tanya Manap kepada seorang perampok yang berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Ampun Tuan, ampun, 4 di antara mereka mati Tuan, dan 2 dari antara mereka kabur, ucap perampok yang ketakutan. Di sebelah sana Tuan, saya ikat mereka di sana. Sampai sebuah tebasan ke leher yang Manap berikan mengakhiri hidup perampok itu, disusul pemuda yang berlari ke arah tenda. Nampak 3 orang yang sedang berada di tenda. 2 pria yang sedang terikat, serta seorang laki-laki yang terbaring karena luka di dadanya. Pria itu yang tak lain adalah Ali Mahmud. Alhamdulillah, akhirnya kalian datang juga.
Tampak Manap yang segera membuka ikatan tali yang menjerat tangan saudaranya. Manap, bagaimana dengan Zainab serta yang lainnya? Tanya Ali Mahmud yang khawatir sembari menahan rasa sakit.